Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat ya. Untuk materi hari ini kita sudah beralih ke tema B, yaitu persatuan dalam perbedaan. Sekarang kalian lihat halaman 2. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Indonesia itu adalah negara dengan keragaman budaya dan agama. Jadi di Indonesia itu banyak sekali budaya dan ada beberapa agama ya. Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi dihuni oleh beragam suku bangsa. Keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat saat itu tidak menghalangi semangat para pejuang untuk mencapai kemerdekaan. Sehingga sampai hari ini kita sudah merdeka, ya. Dan kemarin pun kita sudah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? Yang ke-76, ya. Pada tanggal 17 Agustus Indonesia itu merdeka. Oke. Kita lihat bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo membaca, menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Nah, kemerdekaan Indonesia itu didapat dengan cara yang tidak mudah. Puncak kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi saat itu Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Namun terdapat peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan sebelum pembacaan teks tersebut. Apakah itu? Jadi peristiwa penting tersebut merupakan perjuangan para tokoh atau pejuang kemerdekaan untuk dapat segera memerdekakan Indonesia. Oke, kita baca ya. Peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Jadi perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia itu memuncak karena dorongan golongan muda. Ya, baik golongan tua maupun golongan muda sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus segera diproklamasikan. Akan tetapi, kedua golongan tersebut memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan proklamasi. Bagaimana? Kalau golongan tua berpendapat bahwa Indonesia itu dapat merdeka tanpa pertumpahan darah. Ya, hanya jika tetap bekerja sama dengan Jepang. Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diputuskan oleh Jenderal Besar Trauci ya. Jenderal Besar Trauci. Sementara itu, golongan muda tidak sependapat dengan golongan tua ya. Jadi antara golongan muda dan golongan tua itu berbeda pendapat. Kalau golongan muda menganggap PPKI adalah badan organisasi milik Jepang ya, yang harus tunduk pada keinginan Jepang. Jadi golongan muda itu menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Jadi tidak bergantung pada Jepang ya. Jadi adanya perbedaan paham antara kedua golongan itulah yang mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat. Ya, golongan muda dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Dr. Muwardi, dan barisan pelopor serta Sodanco Singgi. Nah, rapat itu dilaksanakan pada dini hari ya, tanggal 16 Agustus 1945, di mana di asrama Baperti, Jalan Cikini 71 Jakarta. Apa sih hasil rapat tersebut? Adapun hasil rapat tersebut adalah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta kemana? Ke Rengas Dengklok. Untuk apa sih? Yaitu agar tidak terkena pengaruh Jepang ya. Golongan muda itu mendesak Soekarno-Hatta agar cepat ya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sementara itu di Jakarta antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda itu tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Nah, Ahmad Subarjo dari golongan tua memberikan jaminan bahwa selambat-lambatnya esok harinya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Ya, adapun hasil kesepakatan itu juga menyebutkan bahwa Laksamana Tadasi Maeda bersedia menjamin keselamatan mereka selama di rumahnya dalam perumusan teks proklamasi ya. Nah, atas keputusan tersebut, Soekarno-Hatta dijemput dan dikembalikan lagi ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda. Jadi menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dirumuskan ya oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Soekarno, BM Dia, dan Sudiro. Nah, teks tersebut atau teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik ya. Jadi tepatnya pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 ya waktu Indonesia bagian Barat di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, setelah itu acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Sudanco Latif Hendra Diningrat serta diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Jadi, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung secara sederhana ya, tetapi hikmat dan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang yang terdiri atas pemimpin bangsa, kelompok muda, pejuang dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Ya. Selanjutnya yaitu materi atau muatan pelajaran IPS ya. Mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kalian baca, Indonesia itu telah mengalami masa pendudukan oleh berbagai negara kolonialis mulai dari Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis hingga Jepang. Jadi selama masa itu bangsa Indonesia banyak diadu domba dan diperlakukan dengan tidak adil. Ya, perjuangan bangsa Indonesia itu awalnya bersifat kedaerahan. Namun lama-kelamaan timbul kesadaran dari tokoh pejuang kemerdekaan untuk membuat pergerakan secara nasional ya agar lebih kuat. Rakyat Indonesia itu dari berbagai daerah mulai membuat organisasi yang bertujuan untuk apa? Menyusun siasat untuk berupaya mendapat kedaulatan sebagai negara yang merdeka. Selanjutnya di halaman 5, puncak dari semua upaya itu adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi, proklamasi kemerdekaan memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang kedua, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang keempat, mendapatkan pengakuan dari dunia luar ya. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Oke. Untuk selanjutnya, muatan pelajaran IPA menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya. Setelah kemerdekaan, masyarakat harus menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang baru. Jadi, penyesuaian diri terhadap lingkungan juga berlaku untuk tumbuhan. Ya, tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar bisa apa? Agar bisa bertahan hidup. Ya, penyesuaian diri disebut juga dengan adaptasi. Di sini ada beberapa jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan bagian tubuh yang unik ya atau khas. Contohnya satu kaktus. Bisa lihat gambar kaktus, jadi ada duri-durinya ya. Nah, kaktus itu merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Ya, dia hidup di daerah kering disebut juga dengan tumbuhan xerofit. Kaktus itu mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Selanjutnya eceng gondok. Bisa lihat eceng gondok. Dia merupakan tumbuhan air atau hidrofit, melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun dan akarnya. Tuh lihat, ini adalah gambar eceng gondok. Selanjutnya tumbuhan teratai, merupakan tumbuhan air juga ya seperti eceng gondok.
bakau ya, bisa lihat dan kalian baca ya, ada kantong semar juga. Ya, biasanya hidup di rawa-rawa di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Ya, nitrogen itu apa sih? Nitrogen itu merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan-tumbuhan. Nih, sini adalah kantong semar. Selanjutnya yaitu Venus. Ya, tumbuhan Venus juga merupakan pemakan serangga atau insektivor. Nah, daun Venus berengsel dan berbulu. Selanjutnya Drosera. Nah, lihat gambarnya. Tumbuhan yang lain juga ya, tumbuhan lain juga yang merupakan pemakan serangga adalah Drosera. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Jadi saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Oke, boleh kalian ulang-ulang lagi ya materinya, kalian baca lagi. Mungkin penjelasan Ibu cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti seperti biasa tugasnya Ibu share via GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.